Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sehat budi kemuliaan? Dalam rangka memperingati World Hearing Day atau Hari Pendengaran Sedunia yang biasanya kita peringati setiap pada tanggal 3 Maret. Pada podcast kita akan membahas waspada gangguan pendengaran. Sahabat sehat budi kemuliaan mungkin pernah mengalami gangguan pendengaran baik dari anak, suami atau saudara atau kita sendiri. Untuk itu saya Santi Bernadetta Pakpahan, kita akan bersama kurang lebih 30 menit ke depan ditemani oleh narasumber kita, dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, Dr. Guntur Surya, yang akan membahas tentang waspada gangguan pendengaran. Baik, bagaimana dokter, apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Iya dokter, ini ada beberapa pertanyaan dok yang sudah masuk ke IG kita. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Fitria Oktav. Apakah sering mendengar musik bisa membuat pendengaran kita berkurang, Dok? Baik. Jadi, jika kita sering mendengar musik Ya. terlalu keras, tentunya akan menyebabkan kurang pendengaran. Nah, jadi kita boleh mendengarkan musik, namun tentunya volumenya harus dibatasin. Mm-mm. Nah, jadi dari Kemenkes itu buat aturan rumus 60-60, jadi maksudnya direkomendasikan pada saat mendengarkan musik, Ya. terutama dengan menggunakan headphone atau earphone yang langsung ditempel di telinga, itu maksimal 60% volumenya. Dan juga maksimal penggunaan selama 60 menit itu harus istirahat dulu. Nah, apabila kita menggunakan earphone ataupun headphone dengan benar, tentunya sih untuk risiko berdenging ataupun kurang pendengaran itu bisa dikurangin tentunya. Iya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Nyonya Dinda Akarisma. Telinga kiriku kalau mendengar suara yang agak keras dikit aja pasti langsung berdengung, Dok. Nah, itu kenapa dok penyebabnya? Ya, jadi untuk kasus ini, ya pertama sih harus dipastikan dulu ya, apakah dia ada masalah infeksi ataupun ada kotoran atau Iya. mungkin, telinga yang berlubang atau tidak. Nah, Heeh. misalkan memang setelah diperiksa katakanlah tidak ada kotoran, infeksi, ataupun gendang telinga yang berlubang, biasanya itu disebabkan saraf-saraf telinganya. Jadi saraf-saraf telinga Oh. masing-masing orang berbeda, jadi Mhm. ada beberapa orang yang memang punya kelainan jika mendengarkan suara keras itu, dia sakit telinganya, sedangkan Mhm. orang lain enggak. Nah, jadi memang masing-masing orang bervariasi. Nah, tentunya kalau misalkan memang sudah punya kelainan seperti itu, katakanlah, tidak bisa mendengar suara yang keras, tentunya Mhm. harus menghindari suara yang keras. Jika memang berada di tempat yang memang harus berada di suasana katakanlah tempat kerja yang bising, ya berarti harus menggunakan alat pelindung diri ya, yaitu Iya, berupa penutup telinga agar volume atau desibel suara yang masuk juga tidak berlebihan. ya. Baik, berarti banyak penyebabnya ya dokter ya yang dokter paparkan ya. Baik, ada lagi nih dok pertanyaannya dari Ibu Rabani. Bagaimana solusi jika telinga kemasukan air? Ya, jadi kalau untuk telinga kemasukan air itu, ya tentunya ya kita coba, keluarkan, air tersebut ya Mhm. dengan, posisi kepala miring tentunya. Misalkan telinga kanan ya kita miring ke kanan selama beberapa ya, detik atau beberapa menit. Ya, Iya. harusnya kalau misalkan tidak ada kotoran di telinga, dalam artian telinga bersih, Heeh. kemudian lubang telinga juga tidak ada masalah, air itu bisa keluar sendiri. Nah, namun beberapa Oh. misalkan, udah dicoba miring-miring, Mhm. telinga namun tidak keluar juga cairannya, ya mungkin ada masalah. Berarti seperti misalnya yang sering-sering saya temuin, misalnya telinga ada kotoran. Nah, jadi airnya masuk ke kotoran, kotorannya mengembang, malah jadi telinganya tertutup ya. Oh. Kemudian, yang sering lagi misalnya, air masuk rupanya selama ini tidak disadarin ada gendang telinga yang berlubang ya, gendang telinga yang berlubang sehingga terjadilah infeksi telinga tengah yang sering kita sebut congekan. Heeh. Nah, sehingga, bukannya malah airnya yang keluar, malah yang keluar adalah nanah.
Dan juga beberapa pasien yang sering saya temuin, memang lubang telinganya sempit ya, Mhm. lubang telinganya sempit, yang bahkan mau dicoba keluarkan sendiri pun, memang nggak bisa keluar. Nah, kalau itu harus kontrol ke dokter THT untuk sedot atau suction gitu. Oh, baik. Jadi sahabat sehat budi kemuliaan, apabila ada, telinga kemasukan air itu jadi gimana, Dok? Apa misalnya telinga kanan masuk air terus jadi kita, ke kanan Ya ke atau ke kanan, kalau telinga kanan ke kanan, kalau telinga kiri ke kiri ya. Itu oh, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sendiri tentunya ya. ya, baik Dokter, terima kasih. Ada juga pertanyaan dari Rifki Ahmad. Oh, Pak Rifki ya. Dok, apakah telinga berdenging bisa disebabkan dari efek mengkonsumsi obat TBC ya, Dok? Ya. TB tuberkulosis. Ya, jadi, obat TB atau tuberkulosis itu kan bervariasi ya, Iya. nah, jadi obat-obat itu ada yang bersifat ototoksik. Ototoksik Mhm. itu berarti beracun untuk telinga dalam. Nah, jadi Oh. obat-obat yang termasuk ototoksik itu salah satunya adalah obat TB yang disuntik ya. Nah, jadi Oh. untuk obat minum yang saya tahu tidak merupakan obat yang ototoksik, jadi masih aman. Nah, namun pada kasus-kasus biasanya TB yang berat ya, TB-TB yang berat atau tidak respon biasanya diberikan obat suntik streptomycin. Oh. Streptomycin ini termasuk salah satu obat ototoksik ya. Ototoksik karena dia termasuk dalam golongan aminoglikosida. Nah, jadi dia menyebabkan cedera pada telinga dalam. Apa itu telinga dalam? Telinga dalam itu adalah saraf-saraf telinga, saraf-saraf pendengaran, saraf-saraf keseimbangan. Nah, jadi terkadang gejalanya bukan hanya berdenging ya, dia bahkan bisa kurang dengar, bahkan juga Oh. bisa sering pusing atau goyang ya. Berarti sebenarnya itu dari efek dari konsumsi obat itu sendiri kan, Dokter, Ya, ya? tapi yang obat yang streptomycin yang disuntik ya. Streptomycin Kalau yang untuk disuntik. obat-obat yang lain seperti rifampicin, Heeh. ethambutol itu belum terbukti untuk yang ototoksiknya. Oh, berarti, sahabat sehat budi kemuliaan apabila mengkonsumsi obat, tuberkulosis dalam arti dia, Yang eee, disuntik. bukan yang kategori rendah gitu ya, Dok, Ya, ya? yang Yang kategori biasanya tablet biasanya sih, belum masuk dalam oh, golongan ototoksik ya. ya, berarti tidak mempengaruhi ya, Dok, ya, untuk Ya, fungsi pendengarannya ya, Dok, ya ya? sebagian besar tidak ada masalah. Biasanya masalah itu Heeh. yang obat suntik streptomycin kan. Oh, Mhm. streptomycin. Sahabat sehat budi kemuliaan, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya akan bertanya nih, Dok, tentang kelainan telinga. Apa yang dapat, bisa menyebabkan gangguan, pendengaran, Dok? Ya, baik, jadi, sebelum kita membahas tentang gangguan pendengaran, kita harus tahu, jadi telinga itu dibagi menjadi 3, yaitu telinga Mhm. luar, ya, Iya, ini daun telinga dan ada lubang telinga ya di dalam, iya, kemudian telinga tengah itu dari gendang telinga, iya, sampai ke, depannya rumah siput ya. Nah, kemudian telinga heeh, dalam. dalam, Telinga dalam itu adalah rumah siput dan kanalis semisirkularis yang merupakan fungsi keseimbangan, mhm, kemudian lanjut ke saraf-saraf, nervus vestibulocochlearis yaitu saraf pendengaran dan saraf keseimbangan. iya, Nah, jadi gangguan pendengaran itu bisa ya dari telinga luar, tengah, atau dalam iya, ya. Kalau mhm, telinga luar biasanya sih yang datang itu dengan yang paling sering ya paling kotoran kuping ya atau mhm, serumen penuh mhm, gitu kan. Nah, biasanya, kotoran kuping atau serumen yang penuh pun itu bisa buat gangguan pendengaran. mhm, Nah, kalau kalau dibersihin, ya biasanya sih udah selesai, langsung denger ya. mhm, Kemudian ada juga otitis eksterna, yaitu peradangan pada, telinga luar atau liang telinga. Itu jadi liang telinganya bengkak ya, oh, keluar cairan, dan mhm, itu tentu juga buat kurang pendengaran. Nah, mhm, kemudian ke telinga tengah ada yang namanya OMSK atau congekan. oh, Congekan itu adalah peradangan telinga tengah, mhm, yaitu adanya perforasi atau gendang telinga yang berlubang yang lebih dari 2 atau 3 bulan, ya. Bahkan ini bisa disertai dengan kurang pendengaran karena apa ya, karena, gendang telinganya berlubang ya, kemudian tulang-tulang pendengaran itu juga bisa terkena infeksi ya, bisa iya, rusak, bahkan bisa hilang dan itu bisa membuat,
tuli atau gangguan pendengaran yang tipe konduktif. Nah, Mmm, kemudian yang terakhir yang telinga dalam, jadi rumah siput mhm, atau saraf-saraf telinga pun bisa bermasalah ya. iya. Misalnya, pada orang dengan, usia tua ya, itu ada Oh, kita kenal dengan istilah presbikusis. Jadi presbikusis merupakan gangguan pendengaran mhm, pada orang tua, biasanya 60 sampai 65 tahun ke atas. iya. Nah, jadi ditandai dengan pendengaran pada kedua telinga dan biasanya sama, simetris kiri kanan kalau kita periksa audiometri. Nah, kalau Oh, yang kasus seperti ini, ya biasanya kita berikan alat bantu dengar. iya iya. Nah, tapi bukan berarti harus, orang tua juga yang kena, tuli saraf. Jadi orang Mhm, muda pun sering ya, terkena tuli saraf mhm. seperti yang kita bilang tuli mendadak. Nah, tuli mendadak atau Oh, stroke telinga, jadi, terjadi penurunan aliran darah atau fungsi daripada telinga dalam atau saraf telinga secara mendadak, biasanya kurang dari 3 hari. Nah nah itu biasanya bisa menyerang bukan hanya orang tua ya, tapi juga mhm. orang muda juga bisa ya. Itu harus cepat ditanganin karena kalau tidak cepat, maka, penurunan pendengarannya yang ditakutkan akan permanen ya. Ya kalau misalkan Mmm, masih baru katakanlah masih 2 3 hari atau at least 1 bulan, itu heeh, masih bisa kita usahain, kita kasih obat atau ada beberapa tindakan khusus iya. ya untuk memperbaiki pendengarannya. Mungkin seperti Oh, itu. begitu ya dokter ya. Baik, sahabat sehat budi kemuliaan, yang perlu saya tanyakan lagi nih dok, supaya lebih mengerti ya, tentang, gendang telinga luar. Itu kan tadi dokter Guntur mengatakan bahwa ada serumen penuh nih, yang di sini yang bisa menyebabkan adanya gangguan pendengaran telinga. Nah, yang normalnya itu dok, apakah memang ya nggak perlu normal, ya warna apa aja ya kalau misalnya penuh ya nggak, itu nggak normal gitu loh. Maksudnya Eee, yang dikatakan normal dan tidak normal gitu dok. Warna dari serumen itu loh, Dok. ya, jadi kalau untuk warna dari seremen tentu bervariasi ya. Kalau Mhm, mungkin kalau untuk di Indonesia ya saya sering ketemunya ya kalau nggak coklat ya agak kekuningan ya. Eee, mhm. kalau udah hijau sih biasanya bukan serumen, itu udah infeksi biasanya ya. Oh, iya iya. Nah, jadi untuk warna sih sebenarnya nggak masalah ya, asal Heeh, selama ya kalau nggak coklat atau kuning itu masih nggak masalah, yang penting heeh. jangan hijau, hijau berarti infeksi atau merah ya, kalau Oh, merah darah berarti perdarahan ya, Dok, ya? biasanya, iya. Heeh. Apa disertai misalkan ada yang lain, Dok, selain misalnya yang cairan yang warnanya hijau itu, Dok? Misalnya memang kalau misalnya ada infeksi tanda-tanda misalnya badannya panas atau, gendang telinganya akan sakit sekali gitu, Dok? Ya, kalau misalkan tanda-tanda infeksi biasanya tentu ada tanda-tanda peradangan ya. Mmm, Jadi tanda-tanda peradangan seperti bengkak ya, demam, ya mhm, panas, nyeri itu. iya, Ya, itu biasanya, ada gejala-gejala seperti itu ya. Ya misalkan pada anak ya seringnya ya, misalkan pada anak umur 2 3 4 tahun itu biasanya masalah di telinga, peradangan pada telinga itu biasanya merupakan suatu, eee, penja penjalaran dari ispanya ya. Jadi pada anak oh, iya iya, ispa heeh, itu yang mau peradangan pada hidung ya, rinitis ataupun sinusitis ataupun tonsilitis, iya, nah itu sangat sering itu menjalar ke telinga karena heeh, memang saluran, tuba eustachius pada anak itu memang lebih pendek ya pertama, yang mhm. kedua, lebih posisinya juga lebih datar ya Heeh. dibandingkan pada dewasa dan juga memang, pada anak salurannya itu selalu terbuka sehingga sangat sering kita temuin ISPA ya pada anak itu, menjalar ke telinga. Oh, memang normal, Dok, untuk anak yang, kondisi anak pada masa anak itu telinga itu akan, masih terbuka atau gimana, Dok? Yang normal adalah tidak ada keluhan ya, heeh. Oh, Jadi tapi makanya kalau mhm, ada keluhan telinga pada anak ya sebaiknya segera diperiksakan. Karena kalau misalkan, cepat ditanganin, katakanlah misalkan ada infeksi atau mhm, ada gendang telinga berlubang ya,
Biasanya kalau cepat ditanganin, dia akan menutup sendiri atau sembuh sempurna. Oh, Nah, yang seringnya nih yang kita temukan dibiarkan sampai berbulan-bulan ya, akhirnya iya, apa, gendang telinganya berlubang dan sudah cukup besar ya. Kalau sudah cukup besar tentunya tidak bisa menutup sendiri ya, tidak bisa menutup spontan, dan harus dengan tindakan. Namun pada anak biasanya mhm, kita tidak melakukan tindakan, kita harus nunggu, anak tersebut lebih, mungkin at least sekitar 8 atau 9 atau 10 tahun, ya. Jadi, makanya kalau misalkan ada infeksi pada anak harus segera diobatin ya, gitu, Mbak. ya. Ini ada kaitannya dok dengan pertanyaan, Ibu Titik nih, bagaimana penanganan nyeri telinga pada pasien ISPA? Ya, Gimana tuh dok? jadi pada pasien ISPA, ya misalkan ini pasien kita bicara misalkan anak, pada pasien, anak yaitu ISPA dengan OMA ya, OMA berarti otitis media akut ya, Ya, atau peradangan pada telinga tengah ya, yang kurang dari 2 bulan. Nah, itu ada proses perjalanannya juga. Jadi pertama-tama biasanya ada stadium, kita bilang stadium oklusi, yaitu ada sumbatan di saluran tuba Eustachius ya. Kemudian ada stadiumnya hiperemis. Jadi gendang telinganya udah merah ya, mhm. itu udah mulai sakit telinganya ya. Oh, Kemudian yang paling nyeri sekali itu adalah stadium supurasi di mana ya. pada gendang telinga sudah terkumpul nanah ya. Sudah Oh, terkumpul nanah mhm, dan itu biasanya anak ya atau siapa dewasa pun ya sangat nyeri sekali. Nah, kalau misalkan gendang telinganya ini kalah ya, jadi bocor ya nanahnya, maka akan terjadi keluar cairan dari telinga atau otore. mhm. Nah, itu biasanya nyeri sih sudah berkurang, namun akan ada congeng atau cairan yang keluar dari telinga ya. Nah, jadi, biasanya, pada pasien-pasien yang memang setelah kita periksa adalah suatu otitis media akut, ya kita harus berikan antibiotik tentunya karena otitis media akut disebabkan oleh bakteri. Kemudian kita berikan obat-obat lain seperti obat anti radang ataupun anti nyeri ya untuk meredakan keluhannya. Baik, terima kasih dokter. Baik, dokter, sahabat budi kemuliaan, ini saya tertarik nih Dok, dengan penjelasan dokter tadi itu yang mengenai mungkin ini juga sahabat budi kemuliaan pernah ngalamin ya, baik di dalam keluarga itu sendiri, orang tua, maupun kadang di lingkungan atau di sekitar rumahnya yang menghadapi orang tua usia 60 sampai 65 tahun itu kan ada gangguan pendengaran. Ya, Apakah memang karena otot-otot pendengaran itu yang sudah mulai kendur atau memang ada penyebab lain, Dok? ya, ya. Ya, jadi pada pasien atau orang usia tua Mhm. 60-65 tahun ke atas memang biasanya terjadi penurunan fungsi saraf-saraf pendengaran Iya. yang tadi disebut dengan presbikusis ya. Mhm. Nah, jadi saraf-saraf pendengaran ini fungsinya adalah untuk menghantarkan suara dari telinga ke otak. Nah, apabila terjadi penurunan tentunya ya pasien akan sulit mendengar. Jadi, kalau untuk otot sih nggak ada hubungannya sama otot-otot pendengaran ya. Jadi untuk pada pasien yang untuk 60 sampai 65 tahun ke atas, ya memang sebenarnya tidak ada obat yang bisa kita berikan ya untuk, Mmm. telinga atau telinga yang menua ya. Namun bisa kita berikan alat bantu dengar ya untuk membantu. Jadi alat bantu dengar dipasang Iya. di terserah mau satu telinga atau 2 telinga. Oh. Nah jadi, suara Mhm. yang masuk itu akan diterima oleh mikrofon daripada alat bantu dengar, kemudian akan diamplifikasi sehingga, pada saat masuk ke telinga pasien udah dalam posisi nyaring, ya. Oh, Ya, iya iya. jadi seperti Jadi itu, iya, jadi memakai apa, alat bantu, alat bantu dengar. pendengaran ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marta Desti. Dok, telinga keluar cairan apa boleh dipakai obat tetes? Sedangkan katanya tidak boleh kemasukan air. Pada pasien dengan infeksi telinga yang ditandai dengan keluar cairan, Mhm. itu maksudnya
yang tidak boleh, kemasukan cairan tentunya cairan-cairan yang bukan tetes telinga yang kita berikan ya. Mhm. Tetes telinga yang kita berikan tentunya sudah terbukti steril, Ya, bersih dari kuman, dan juga ada antibiotiknya. ya. Ya, jadi sangat-sangat aman, bahkan memang itu rekomendasi untuk, Oh. pengobatan dari infeksi telinga Iya, seperti iya, OMA, otitis media akut, atau OMSK. iya. Nah, kalau misalkan kemasukan cairan katakanlah pada saat mandi ya, atau berenang ya. Nah, Mhm. tentu kita tidak bisa menjamin air atau cairan yang dari, pada saat kita mandi atau di kolam renang itu bersih dari kuman. Jadi bukannya malah, eee, memperbaiki infeksi, malah akan menyebabkan infeksi semakin parah. Baik sahabat sehat budi kemuliaan, kita akan menanyakan lagi, apa tips-tips untuk telinga kita tetap sehat dan berfungsi optimal? Ya, jadi tips-tips untuk, menjaga kesehatan telinga yang pertama, hindari kebiasaan mengorek telinga seperti dengan menggunakan cotton bud ataupun pengait besi ya. Eee, Oh, nah jadi yang sering ditanyakan, "Terus pakai apa dong?" Jadi biasanya yang kita sarankan itu pakai tisu atau handuk ya, jadi cukup hanya yang di luar-luarnya saja yang dibersihkan ya. Jadi tidak perlu sampai masuk ke dalam, itu jauh lebih aman. Terus yang kedua adalah hindari suara yang terlalu keras ya. Nah jadi, biasanya, misalkan kita berada di tempat kerja yang bising, ya tentunya kita harus menggunakan alat pelindung diri berupa headphone yang untuk mengurangi kebisingan. Kemudian untuk orang-orang yang, sering menggunakan headset ataupun earphone, jangan lupa gunakan rumus 60-60, yaitu maksimal suara itu hanya 60% dari alat tersebut, dan juga setelah penggunaan selama 60 menit itu istirahat dulu. Jadi supaya saraf-saraf telinganya itu istirahat. Kemudian, yang ketiga nih yang sering saya ketemuin, hindari penggunaan ear candle ya. Jadi ear candle yang panas itu sering, digunakan, dan yang sering ditemuin justru pasien datang dengan telinganya yang sakit atau bahkan keluar cairan. Nah, jadi sebenarnya telinga tidak perlu dikasih yang macam-macam ya, nggak perlu dikasih cairan khusus, nggak perlu dikasih ear candle, ya karena sebenarnya ada, mekanisme pembersihan secara mandiri dari telinga, di mana dia pada saat kita mengunyah, maka kotoran-kotoran itu akan keluar sendiri sebenarnya. Nah, jadi tidak perlu ya menggunakan semacam cotton bud, pengait besi, ataupun penggunaan ear candle ya, ataupun tetes-tetes yang tidak direkomendasikan, yang malah bukannya memperbaiki, malah akan memperparah infeksi daripada telinga. Nah, kemudian, ya menjaga telinga agar tetap kering. Nah, jadi ya jangan dibiasakan untuk, memasukkan air ke telinga ya, apalagi kita belum pernah cek telinga ke dokter THT, ya karena kita nggak tahu misalkan selama ini rupanya ada kotoran di dalam telinga, atau mungkin ada infeksi seperti ada gendang telinga yang berlubang, tapi kita malah masukin air ke dalam telinga, justru malah akan menyebabkan infeksi semakin parah. Kemudian kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan THT secara rutin setiap 6 bulan itu ke dokter THT. Mungkin itu tips-tips dari saya. baik, terima kasih Dokter Guntur atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Dan sahabat budi kemuliaan, semoga bermanfaat ya. Dan bila ingin berkonsultasi, silakan lihat di jadwal, cek lihat di sini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye, salam Bye. sehat.